Halo, selamat siang Prof, selamat siang semua. Perkenalkan Aga, saya di sini dari Fakultas Teknik, Prodi Mesin, mata kuliah Pengetahuan Material Teknik, dosen Kampu Dr. Jokorda Gede Tirta Nindya, STMT, NIM 2205513. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Science of Engineering Materials atau ilmu bahan teknik. Masuk pada bab 2, bab tahap awal dan transformasi tahap dalam sistem besi karbon. Di sini materinya ada 3. Yang pertama itu 1, 2 pendahuluan, 2.2 diagram keseimbangan besi karbit, 2.3 diagram waktu, suhu, transformasi, T, 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 pembentukan bainit secara isotermal, formasi dari martensit, faktor-faktor yang mempengaruhi diagram IT menggunakan diagram TTT. Masuk pada 2.1 pendahuluan. Sistem besi karbon telah menerima banyak studi rinci karena sangat penting dalam rekayasa. Banyak properti pameran besi dan baja karbon besar, serta struktur mikronya dapat dijelaskan berdasarkan diagram fase dari sistem. Besi karbon, atau lebih tepatnya besi-besi karbit, fase diagram keseimbangan bukanlah diagram keseimbangan yang sebenarnya karena senyawanya antara besi karbit Fe3C, bukan kesetimbangan fase. Faktanya, ini adalah fase metastabil, tetapi dikomposisikan menjadi fase stabil. Besi dan grafit sangat lambat di kamar suhu dan bahkan pada suhu 700 derajat Celcius. Mungkin diperlukan beberapa tahun untuk grafit. Oleh karena itu, untuk tujuan praktis, karbit besi mungkin diperlukan sebagai fase kesetimbangan dan diagram besi-besi karbit. Meskipun bukan diagram keseimbangan sejati, dapat dianggap sebagai menunjukkan perubahan keseimbangan. Masuk pada 2.2, diagram keseimbangan besi-besi karbit. Hubungan fasa yang ada dari sistem besi-besi karbit adalah biasanya dinyatakan dalam persentase kandungan karbon. Di dalam hal ini, diagram fase yang ditunjukkan pada gambar 1 tidak lengkap karena diplot hanya untuk kandungan karbon dalam persen berat. Kurang dari 6,69% sesuai dengan komposisi besi karbida Fe3C yang disebut sementit, atau bagian dari diagram yang berhubungan untuk kandungan karbon lebih tinggi dari 6,69% bagaimanapun. Bukan komersial, signifikan, dan biasanya diabaikan. Nah, ini dia gambar pada 1. Gambar ini menjelaskan diagram kesetimbangan besi-besi karbida. A.1 sama dengan suhu kritis yang lebih rendah. Garis pada hypertoid A.3 suhu sama dengan suhu kritis atas. Garis pada sisi hypertoid A.3,1 suhu kritis lebih rendah. Garis pada sisi hypertektoid ATM sama dengan suhu kritis atas. Garis di sisi hypertektoid menunjukkan jumlah maksimum karbon yang dapat larut dalam austenit sebagai fungsi suhu AI dan A3,1, merupakan garis suhu ektoid atau diadaptasi dari D. Hawkins dan R. Hulten. Buku ini didapatkan dari pegangan logam T
William at American Society for Metals 1973 edisi jilid 8 halaman 275 digunakan dengan izin. Lanjut, ini adalah praktik umum untuk membagi diagram menjadi dua bagian dasar kandungan karbon. Paduan yang mengandung kurang dari 2% karbon dikenal sebagai baja yang mengandung lebih dari 2% karbon. 2% karbon adalah dikenal sebagai besi tuang. Dalam diagram, skala konsentrasi karbon telah diplot luas wilayah baja dan besi top. Karena tepat kandungan karbon di wilayah sebelumnya sangat. Baja dibagi lagi menjadi baja hypertektoid dari 0,008% karbon hingga 0,7% karbon dan baja hypertektoid dari 0,7% karbon hingga 2%. Komposisi yang mengandung hingga 0,008% karbon dianggap sebagai besi murni. Diagram besi-besi karbida diciptakan oleh tiga garis yaitu FB, GCH, dan JKL. Masing-masing mewakili reaksi isotermal melibatkan 3 fase dan terjadi pada titik invarian atau tetap suhu dan komposisi. Pada diagram keseimbangan ini reaksi dan titik invarian. Jika sebelumnya telah menentukan reaksi perlit dan eutektik, di sini kita memiliki contoh pertama dari reaksi eutektoid. Itu reaksi eutektoid ditandai dengan penguraian zat pada fase menjadi dua fase padat yang berbeda. Sebagian besar struktur yang muncul pada besi karbid diagram telah diberi nama yang pasti, yaitu ferrit, austenit, cementit, ferrit, dan ledebrite. Larutan padat interstisial karbon terlarut dalam alpha BCC. Besi adalah disebut ferrit. Alpha iron hanya melarutkan 0,008% karbon pada suhu kamar suhu. Kelarutan bagaimanapun meningkatkan dengan suhu kelarutan maksimum adalah 0,028% karbon pada suhu 727 derajat Celcius. Interstisial larutan pada karbon yang dilarutkan dalam YFCC besi adalah disebut austenit. Meskipun iron memiliki lubang interstisial yang lebih besar daripada alfa besi, tidak semua lubang yang tersedia di sisi setiap saat. Ini adalah karena kerumunan atom karbon di dalam celah menghasilkan ketegangan dalam struktur. Kelarutan maksimum adalah 2,11% karbon pada 1140 derajat Celcius. Cementit atau besi karbida adalah senyawa yang termalik komposisi Fe 3C mengandung 6,69% karbon. Ini tidak berarti, namun sementit itu terdiri dari molekul Fe 3C, melainkan itu berarti bahwa isi kristal mengandung atom besi dan karbon dalam perbandingan 3:1. Dalam perbandingan 3:1, memiliki sel satuan ortorombik dengan 12 besi atom dan 4 atom karbon per sel. Ini dia terdapat pada gambar 2.2. Ferrit terdiri dari plat sementit Fe 3C dalam materi. Lanjut, transformasi fase dan fasa dalam sistem besi karbon. Persen ferrit
sama dengan 6,69 kurang 0,7 per 6,69 kurang 0,0218 kali 100 sama dengan 88,78%. Persen sementit sama dengan 100% kurang 88,78 sama dengan 11,22%. Karena ferrit dan sementit memiliki kepadatan yang hampir sama atau 7,86 dan 7,4 gram derajat 7,4 gram per cm kuadrat masing-masing. Lebar ferrit pipih dan sementit dalam ferrit kira-kira dengan perbandingan 7:1. Jadi burit adalah campuran eutektik yang mengandung 4,3% karbon dan terbentuk pada 1148 derajat Celcius. Ini adalah campuran eustenit dan sementit. Jumlah relatif yang dapat ditemukan dengan menggunakan aturan tuas pada garis GCH. Untuk proses pendinginan yang sangat lambat, perubahan fasa pada baja dapat diprediksi dengan cukup akurat dari diagram keseimbangan. Sebagai contoh penggunaan diagram ini, kita akan mempertimbangkan transformasi yang akan terjadi dalam paduan komposisi 99,6% besi dan 0,4% karbon jika didinginkan pertahan dari lelehan negara. Komposisi ini seperti yang terlihat pada diagram sesuai menjadi baja eutektoid saat paduan didinginkan. Mulai dari titik A, pembekuan akan dimulai pada titik A1. Antara titik A1 dan A2, pembekuan akan menghasilkan campuran cair dan besi. Komposisi cairan akan bervariasi sepanjang AB dan alfa besi sepanjang AE. Karena ferrit melarutkan sangat sedikit karbon, masih tersisa eustenit menjadi lebih kaya karbon di sepanjang garis A3. Sampai akhirnya suhu mencapai garis suhu kritis rendah CL atau diberi label A1. Pada A5, garis GL adalah garis suhu eutektoid dan mewakili suhu terendah di mana eustenit dapat eksis dalam kondisi equilibrium. Penerapan aturan tuas pada garis JK menunjukkan bahwa paduan kandungan karbon 0,4% terdiri dari 49,5% ferrit atau mengandung 0,0218% karbon dan 50,5% eustenit atau mengandung 0,77% karbon. Ini mewakili kondisi yang ada tepat di atas poin A5. Penghapusan panas menyebabkan keseluruhan eustenit menjadi ferrit melalui reaksi eutektoid pada 727 derajat Celcius secara isotermal. Gambar 2.3 struktur mikro skematis yang mewakili tahapan dalam pendinginan lambat baja eutektoid atau 0,4% karbon. Gambar A sesuai dengan titik A. Gambar B dan C sesuai dengan poin sedikit di atas dan sedikit di bawah titik seperti pada gambar A.1. Pada titik ini akan terdiri dari sekitar 49,5% garis ferrit atau ferrit eutektoid atau terbentuk antara A4 dan A5 dan sekitar 50,5% ferrit karena garis solvus JM vertikal. Struktur mikro secara substansial tetap sama pada pendinginan lebih lanjut ke suhu kamar. Uraian di atas adalah tipikal baja eutektoid. Itu hasil pendinginan lambat dari baja eutektoid lainnya. Akan hanya berbeda dalam proporsi relatif ferrit dan ferrit. Sebuah baja dengan kandungan karbon lebih besar dari 0,7% akan bagaimanapun terdiri dari ferrit dan semen. Pendinginan lebih lanjut biasanya menyebabkan dekomposisi eustenit bebas dan eutektik
eustenit menjadi sementit sepanjang garis Gika. Akhirnya, ketika suhu tektoid 727 derajat Celcius tercapai pada B3, sisanya eustenit yang sekarang mengandung 0,77% karbon berubah menjadi perdit. Oleh karena itu, besi tuang yang didinginkan secara perlahan hanya akan terdiri dari kacang polong dan sementit di bawah suhu ektoid. Dan perlu dicatat, bagaimanapun bahwa besi cor komersial adalah bukan paduan yang hanya terdiri dari besi dan karbon, tetapi mengandung jumlah relatif besar dari unsur-unsur lainnya. Yang paling dominan diantaranya adalah silikon. Kehadiran silikon dalam besi cor mempromosikan pembentukan grafit di dalamnya. Jadi, karbon gabungan dalam cor besi dapat hadir dalam bentukan grafit dan semen. Masuk pada 2.3, diagram waktu suhu transformasi atau TTT. Diagram besi-besi karbida sudah dibahas di atas, menunjukkan jenis fase yang ada dalam paduan besi dan karbon hanya di bawah kondisi keseimbangan. Namun, keseimbangan biasanya tidak dicapai dalam praktik karena laju pendinginan yang digunakan lebih jauh tinggi daripada yang diperlukan untuk mencegah keseimbangan. Keseimbangan diagram kemudian tidak dapat digunakan untuk memprediksi fase dan mikro dengan benar. Peningkatan laju pendinginan menyebabkan penurunan dari suhu transformasi dan pada laju pendinginan yang sangat tinggi. Fase menstabil baru mungkin muncul yang tidak memiliki tempat dalam diagram keseimbangan. Informasi ini semacam yang sangat penting secara praktis dapat diturunkan dari diagram IT atau transformasi isotermal, yang bukan merupakan diagram keseimbangan tetapi masih merupakan bentuk diagram fase. Lainnya, nama diagram yang sama adalah TTT atau transformasi waktu suhu. Diagram kurva C, kurva S, atau kurva Bay. Lanjut. Sampel kecil dari bajai tektoid yang pada suhu kamar hanya terdiri dari dipanaskan ke dalam daerah austenit OY untuk waktu yang cukup lama untuk memastikan transformasi lengkap dari perdit menjadi eustenit. Sampel yang tereustenisasi adalah kemudian didinginkan dalam pemanas suhu konstan atau seperti timah cair atau rendaman garam. Diagram pada suhu subkritis yang dipilih secara acak yaitu di bawah 727 derajat Celcius. Sampel ditarik pada waktu yang berurutan interval, didinginkan dalam air es atau air garam es, dan diperiksa di bawah mikroskop untuk menentukan tingkatan transformasi ke perdit. Sebidang persen eustenit yang diubah menjadi perdit versus waktu transformasi pada suhu subkritis, maka memberikan kurva reaksi isotermal yang sesuai. Seluruh percobaan diulang pada subkritis yang berbeda suhu mulai dari 727 derajat ke bawah untuk mendapat serangkaian kurva reaksi isotermal. Secara signifikan, ditemukan bahwa pada setiap suhu transformasi tertentu di bawah 727 derajat Celcius tidak terjadi apa-apa pada awalnya. Reaksi perdit dimulai hanya setelah selang waktu atau TS dan berakhir sampai selesai periode waktu atau TF. Ini adalah aspek terpenting dari kinetika transformasi. Lanjut, fase dan transformasi fasa dalam sistem besi karbon. Gambar 2.4 diagram yang menunjukkan bagaimana diagram IT diperoleh dari pengukuran transformasi isotermal untuk bajai tektoid 0,77% karbon, 0,76% mangan, A. Kurva reaksi isotermal, dan gambar B. Diagram transformasi waktu suhu yang diperoleh dari reaksi kurva RC sama dengan kekerasan Rockwell. Lanjut.
Bentuk C, karakteristik diagram IT, dapat dijelaskan dalam hal tingkat nukleasi dan pertumbuhan periode, di mana transformasi terjadi. Dua faktor yang mengendalikan tingkat, yaitu pendinginan dan difusi karbon. Jika RC adalah transisi suhu, maka 727 kurang 727 T derajat adalah jumlah Unreoling, sedangkan TS yang sesuai adalah waktu yang diperlukan untuk nuelate per lit dalam eustenit yang kurang dingin, dan jika waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan transformasi menjadi per lit. Karena transformasi bainit terjadi pada suhu yang lebih rendah, di mana frekuensi nukleasi partikel tinggi sedangkan pertumbuhan partikel berhenti lambat karena mobilitas karbon yang rendah atom. Partikel individu dalam bainit jauh lebih halus daripada itu dalam perlit. Dan biasanya struktur bainit tidak dapat diselesaikan dalam mikroskop optik. Jika diamati pada metalografi, bagian struktur bainit mungkin memiliki bulu atau aisisular atau seperti jarum. Penampilan tergantung pada apakah itu bentuk pada suhu yang relatif tinggi atau relatif rendah dalam suhu kisaran reaksi bainit. Lanjut, fase dan transformasi fase dalam sistem besi karbon. Bainit atas dan bainit acikular sebagai bainit bawah 4. Bainit lebih sulit dari perlit dan lebih keras dari martensit. Jika sampel eutektoid OI didinginkan dengan sangat cepat, atau seperti misalnya sepanjang jalur 4 dan 5 pada gambar 2.9, pada struktur tetap utuh atau sebagian eustenit ketika suhu turun menjadi sekitar 230 derajat Celcius atau ms Len. Pendinginan lebih lanjut menghasilkan jenis transformasi yang sama sekali baru di mana eustenit berubah menjadi martensit. Martensit transformasi adalah transformasi tanpa difusi 6,7 dan melibatkan tidak ada perubahan komposisi. Karena difusi tidak diperlukan, martensit dapat terbentuk pada suhu rendah. Pada suhu rendah di bawah ms Line, kekuatan pendorong atau perbedaan energi bebas. Untuk transformasi dari kubik yang berpusat pada wajah ke besi kubik yang berpusat pada tubuh, sangat bagus bahwa perubahan terjadi hampir seketika tanpa difusi dari karbon. Lanjut. Gambar 2.5 konsekuensi dari transformasi difusi dalam martensit pembentukan adalah bahwa atom karbon hadir dalam lubang interstisial di austenit. Regangan yang dihasilkan oleh atom karbon sebagian besar bertanggung jawab untuk kekerasan martensit yang besar. Kekerasan juga sebagian disebabkan oleh distorsi parah yang ditimbulkan karena terjadi ekspansi volume ketika martensit terbentuk. Sedangkan bagian baja yang mendingin tapi tidak berubah mengalami kontraksi, kekerasan dari martensit tergantung pada kandungan karbon 10,11. Lanjut. Gambar 2.6 pengaruh kandungan karbon terhadap kekerasan sepenuhnya martensit baja seperti padam, diadaptasi dari J.M. Hoddy. Baja yang mengandung kurang dari 0,15% karbon tidak cukup mengeras pada quenching baja martensit dengan kandungan karbon di atas 0,30%. Sangat keras sehingga rapuh kecuali ditempa dengan benar. Di bawah mikroskop,
Martensit yang terbentuk pada baja karbon terendah memiliki penampilan terbentuk dari jarum berbentuk lensa. Martensit dibentuk dalam baja karbon tinggi terdiri dari butiran seperti pelet yang kembar secara internal pada skala yang bagus. Fase dan transformasi fasa dalam sistem besi karbon. C. Awal suhu transformasi martensit ditetapkan sebagai ms atau mula martensit dan suhu di mana austenit hampir sepenuhnya atau 99% dikonversi menjadi martensit ditetapkan sebagai mf atau lapisan martensit. Gambar 2.7. Gambar A, variasi ms dan mf dengan konsentrasi karbon dalam baja atau setelah Toinoa AR dan Greiniger AB, kemajuan logam 1946,303. Gambar B menunjukkan variasi M dengan kandungan mangan pada baja dengan konsentrasi karbon atau setelah Russell JF dan McGuire FT trans ASM 33.1944,103. Suhu MS dan MF pada gambar 2.7b, sehingga pada baja tertentu suhu MS mungkin bahkan di bawah suhu kasar. Baja tahan karat austentik juga demikian. Austentik berdasarkan fakta bahwa titik MS-nya di bawah suhu kamar. Rumus empiris yang menghubungkan suhu MS dengan paduan komposisi telah dikembangkan. Dua hubungan paling populer adalah milik Stephen dan Haynes untuk baja paduan rendah dan Etzelman dan Hull untuk baja tahan karat. Dalam hubungan ini, faktor tunggal yang paling penting adalah kandungan karbon paduan elemen memiliki efek kumulatif dalam menurunkan suhu MS. Posisi kurva-kurva pada diagram IT dapat ditentukan dengan memvariasikan dua faktor, yaitu komposisi kimia dan austenitik ukuran butir. Efek penambahan karbon dan lainnya elemen paduan untuk baja umumnya untuk menunda mulainya transformasi dan untuk meningkatkan waktu untuk penyelesaiannya, setidaknya pada suhu atau di atas daerah hidung. Penambahan kromium 2% tidak hanya menggeser kurva ke kanan, tapi juga telah berubah bentuknya, khususnya di bainit wilayah. Sebuah fitur penting adalah bahwa baik perlit dan bainit transformasi sekarang menunjukkan hidung. Pada gambar 1.8, diagram transformasi isotermal baja dari komposisi yang berbeda, tanda lain Fs dan Cs mewakili awal formasi ferit, teulektoid dan sementit atau diadaptasi dari baja data perusahaan. Penggunaan diagram TTT. Prinsip-prinsip penggunaan diagram TTT dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan beberapa jalur waktu suhu arbiter yang ditumpangkan pada diagram, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.9 nanti. Gambar 1 ini menggambarkan isotermal atau cycle annealing. Itu bahan dalam hal ini didinginkan dengan cepat dari atas eutektoid suhu ke suhu di bagian atas IT diagram dan ditahan untuk waktu yang cukup lama untuk austenit berubah sepenuhnya menjadi perlit. Transformasi akan dimulai saat pendinginan melintasi PS dan akan terus berlanjut. Ini gambarnya, gambar 2.9. Jalur waktu suhu sewenang-wenang atau garis putus-putus ditumpangkan pada diagram IT untuk baja eutektoid.
bagian yang diarsir dari jalur waktu suhu menuju transformasi. Perhatikan bahwa transformasi martensit hanya terjadi selama pendinginan. Lanjut. Garis PF dilintasi, produk transformasi akan menjadi kasar perlit dengan struktur mikro seragam dan kekerasan rendah. Setelah garis PF dilintasi material sepenuhnya atau 99%, perlitik tanpa austenit bebas. Kemudian dapat didinginkan dengan cepat tanpa setiap perubahan lebih lanjut yang terjadi. Ini sangat berharga untuk komersial berlatih karena bahan tidak perlu didinginkan perlahan ditunggu, tetapi dapat didinginkan di udara setelah transformasi pada suhu yang relatif tinggi suhu. Jalur 2, tahap isothermal pada 600 derajat Celcius selama sekitar 10 detik mengkonversi austenit sepenuhnya atau 99% menjadi perlit halus yang tidak diubah pada penahanan untuk waktu yang lebih lama. Struktur akhir pada pendinginan untuk suhu kamar juga perlit halus. Jalur 3, sekitar setengah dari austenit diubah menjadi bainit dari 300 derajat Celcius dalam waktu sekitar 500 detik. Pendinginan cepat dari ini ke kamar suhu mengubah austenit yang tersisa menjadi martensit, menjadi menghasilkan struktur akhir bainit dan martensit. Jalur 4, dalam kasus ini spesimen dipadamkan ke M50 suhu karena jalur pendinginan tidak melewati PS atau kurva BS. Baja tetap dalam fase austenitik sampai garis MS dilewatkan saat martensi mulai terbentuk secara abnormali karena pada M50 hanya 50% austenit yang diubah menjadi martensi. Struktur yang dihasilkan oleh jalur pendinginan 4 pada padat diasumsikan menjadi setengah martensit dan setengah austenit. Jalur 5, spesimen dalam hal ini langsung dipadamkan ke ruang suhu. Martensit mulai terbentuk pada MS dan hampir selesai pada MF, sehingga struktur akhir pada suhu kamar hampir sepenuhnya martensit. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari materi yang tadi. Jika banyak kesalahan kata, mohon maaf karena saya sedikit berbelit dalam hal berbicara. Sekian, terima kasih. Selamat siang.